Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska. Dan aku Ara. Kami dari Inspirasi Akademi Sahabat Gizi. Nah, pada kesempatan kali ini kami punya bahasan yang menarik banget. Terlebih setelah kita bocorin tentang makanan olahan yang menggugah selera dan bisa juga sebagai ide berbuka puasa. Nah, kali ini kita membahas tentang pangan lokal pengganti beras. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya, aku mau tanya dulu nih sama teman aku. Arat, menurut kamu, pangan lokal itu apa sih? Pangan lokal itu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Nah, tapi ada artian lain nih, Kak. Pangan lokal itu bahan pangan yang diproduksi di suatu wilayah tertentu untuk dikonsumsi. Nah, ada contoh-contohnya juga nih. Yang pertama, ada ubi singkong. Nah, ubi singkong ini bisa disebut juga ubi kayu. Nah, wilayah produksi ubi singkong ini tersebar loh, Kak, di 8 provinsi di Indonesia. Seperti contoh di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi besar lainnya. Nah, yang kedua, ada ubi jalar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, produksi ubi jalar itu banyak ditemukan di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan masih tersebar di banyak tempat lainnya di Indonesia. Nah, Kak Friska, kira-kira apalagi ya pangan lokal pengganti beras? Masih ada nih contohnya, yaitu jagung. Wah, siapa nih yang suka jagung? Jagung banyak diproduksi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di wilayah Kabupaten Jepara. Dan di luar Pulau Jawa juga ada loh, seperti NTT, Aceh, Papua, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu ada sagu. Wah, siapa nih di sini yang belum tahu sagu? Sagu banyak diproduksi terutama di wilayah Papua, Bali, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Wah, berarti banyak juga ya, Kak, pangan lokal yang dapat mengganti beras sebagai sumber karbohidrat. Tapi nih, Kak, kan tadi udah menyebutkan contoh pangan lokalnya. Nah, untuk nilai kalorinya sendiri itu berapa ya, Kak, kira-kira? Nah, untuk singkong, per 100 gramnya itu terkandung 154 kilokalori. Lalu untuk ubi jalar, per 100 gramnya terkandung 151 kilokalori. Lalu disusul jagung dengan kalori per 100 gram sebesar 366 kilokalori. Sedangkan untuk sagu memiliki nilai kalori sebesar 350 kilokalori. Jadi di sini nilai kalori bahan pangan per 100 gram yang lebih besar yaitu jagung. Begitu, Arat. Wah, jadi kebayang, Kak, kalau kita ngasup salah satu bahan pangan yang sudah disebutkan tadi, kita bisa sama kenyangnya ya, Kak, kalau kita makan nasi, karena nilai kalorinya itu hampir sama. Betul sekali, Arat. Jadi makanya tidak hanya beras aja sebagai sumber karbohidrat, tetapi masih banyak sumber pangan lokal yang lain yang memiliki nilai energi yang tinggi, yaitu tinggi karbohidrat yang pasti. By the way, Arat, tahu nggak sih manfaat kita konsumsi pangan lokal yang kita sebutin tadi? Tahu dong, Kak. Dalam singkong nih ya, contohnya, itu tuh memiliki manfaat menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah kanker usus, karena singkong sendiri itu kaya akan vitamin C. Nah, juga indeks glikemik dari singkong ini itu rendah loh, karena di bawah 55. Dan juga singkong termasuk rendah lemak dan bebas gluten, jadi aman dikonsumsi. Nah, untuk ubi jalar itu juga nggak kalah banyak manfaatnya. Contohnya, ubi jalar itu ada kandungan antioksidan di dalamnya. Lalu juga bisa mencegah kanker, melindungi kerusakan hati, jantung, dan stroke, dan juga terdapat kandungan antosianin yang dapat mengoptimalkan fungsi sel dalam tubuh serta menghambat proses penuaan. Nah, Arat,
Aku juga mau nambahin tentang jagung ya. Di sini jagung juga punya loh banyak manfaat. Misalnya mencegah resiko kanker, menjaga kadar kolesterol, serta gula darah. Terus juga bisa mencegah obesitas, memperlambat penuaan dini. Nah, yang terakhir nih, sagu juga punya banyak manfaat, yaitu mencegah kanker kolon, mengatasi kadar kolesterol, serta bersifat gluten. Nah, juga terdapat kandungan pati yang tahan cerna. Begitu. Oh, gitu ya, Kak. Jadi, memang ternyata banyak banget ya manfaat dari pangan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, pastinya aman untuk dikonsumsi selama berbuka puasa nanti. Oh iya, ngomong-ngomong nih soal buka puasa, kayaknya enak ya Kak kalau kita olah pangan lokal jadi hidangan yang lezat. Nih, aku punya contoh Kak. Misal, di ubi jalan sendiri bisa banget loh diolah jadi donat, timus, salam ubi, lembat ubi, terus juga ada singkong itu bisa diolah menjadi getuk singkong, cenil singkong, dan tape singkong. Wah, ngomongin makanan, emang lapar ya. Jadi terbayang nih di otak gimana bentuknya. Iya bener banget Aret. Nah, banyak kan pangan olahan, pangan lokal khas Indonesia yang memiliki cita rasa bermacam-macam. Jagung juga punya loh. Misalnya dodol jagung gitu ya. Bakwan jagung juga bisa. Bolu kukus jagung, serta puding jagung. Beraneka jenis banget sih jagung ini, bisa dikukus, terus kalau misalnya bikin puding pun juga bisa. Menarik kan? Wah, iya nih, bener banget sih Kak. Tapi jangan ketinggalan nih satu ini. Kalau untuk sagu juga gak kalah loh, olahannya bermacam-macam. Nih ya, contohnya ada kue lapis, ongol-ongol, bola-bola sagu, kue rangi, dan bubur sagu khas Ambon. Itu juga berbahan dasar dari sagu loh, kalau belum ada yang tahu. Apalagi, biasanya olahan sagu ini beraneka warna setiap olahannya. Biasanya menggunakan pewarna alami untuk mewarnai adonan dasarnya. Wow, menarik sekali ya Arat. Pasti kalau udah warna-warni gini nih, banyak yang suka. Selain emang beraneka ragam rasa dari masing-masing olahannya, masih banyak juga olahan lain yang belum kita sebutkan di sini. Karena juga manfaatkan pangan lokal, selain itu membantu para petani lokal, namun kita juga bisa berkreasi membuat menu hidangan sesuai selera kita. Iya Kak, bener banget. Karena masih banyak pangan lokal yang aman untuk dikonsumsi dan tersebar juga di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma yang kita disebutkan di sini, tapi pasti setiap daerah ada produksi pangan lokal dari petani setempat. Betul banget Aras. Jadi kesimpulannya nih dari obrolan yang udah kita obrolin tadi, bahwasanya pangan lokal itu, khususnya pangan lokal pengganti beras ini masih banyak gitu ya, seperti jalar, jagung, sagu, dan lain-lain. Dan tentu itu juga baik dan bagus untuk kesehatan. Iya, bener banget sih. Oh iya, kan kesimpulannya udah ya. Mungkin juga udah cukup kali ya Kak, kita bahas pangan lokal untuk pengganti beras. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, setelah ini untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui info selanjutnya. Nah, kami berdua mau izin undur diri. See you dari kami. Inspirasi Akademi Sahabat Gizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.